Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara dengan dua kepala sekolah. Saya Sholih Ummu Zulfa, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Rembang. Perkenalkan, yang pertama ada fasilitator saya, Ibu Narendra Dwita Triambarwati. Selanjutnya ada pengajar praktik saya, Ibu Hanik Saadah, dan saya sendiri, Sholih Ummu Zulfa. Baik, untuk wawancara yang pertama yaitu dengan Kepala SMA Negeri 2 Rembang oleh Bapak Suhardi, Magister Pendidikan. Berikut video wawancara saya dengan Bapak Suhardi. Selamat siang Pak Hardi. Siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya ingin mewawancarai Bapak selaku Kepala SMA Negeri 2 Rembang. Untuk tugas saya, tugas guru penggerak angkatan 10 mengenai pengambilan keputusan secara universal, kebajikan universal di dalam masalah dilema etika. Kebetulan Pak Hardi sudah menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Rembang sudah cukup lama. Tentunya sudah banyak menangani masalah-masalah baik itu dari siswa ataupun dari guru ataupun rekan sejawat yang lainnya. Nah, bolehkah saya atau Bapak meng-share istilahnya masalah yang pernah dialami oleh panjenengan yang sudah ditangani oleh panjenengan terkait dilema etika? Baik, kalau masalah dilema etika ini bisa terjadi di antara guru, di antara siswa dan kepala sekolah sendiri. Saya pilih untuk yang umum saja, masalah etika terkait dengan siswa. Kalau nanti dengan yang guru nggak boleh lah, kalau mau dipindah. Baik. Contoh kasus suatu hari seorang anak setelah mengalami proses penanganan masalah belajar mereka di tingkat kelas, kemudian tingkat BK, dengan UKS, lalu dibawa ke tingkat pembahasan kepala sekolah. Dan opsi-opsi yang disajikan oleh tadi hasil pembahasan di tingkat awal tadi merekomendasikan agar anak ini dikeluarkan dari sekolah. Ini mengandung problematika etis. Mengapa? Satu sisi kita ini kan guru, dewan guru secara lembaga pendidikan bertugas untuk menangani kebutuhan belajar anak. Artinya harus bisa membawa anak yang semula kurang pandai menjadi sedikit lebih pandai. Tidak harus juga membawa anak yang berperilaku, membuat anak yang berperilaku kurang tertib berubah menjadi lebih tertib. Tidak harus sangat bagus, tapi minimal ada perubahan. Itu fungsi kita selalu. Jangan sampai kita begitu menghadapi anak bermasalah langsung di-cut, langsung diputuskan harus keluar atau dipindahkan. Ini keputusan yang harus saya ambil berarti ya, di antara dua kutub. Kutub pertama, kalau saya ikuti rekomendasi itu, saya melanggar etika tadi. Etika kode etik guru yang itu kerja adalah mengubah anak yang kurang pandai menjadi lebih pandai, mengubah anak yang kurang tertib dari si tertib. Itu yang pertama. Sisi lain, kalau saya tolak saran itu untuk mengeluarkan atau menyetujui untuk mengeluarkan, saya akan mengecewakan komunitas kita selaku dewan guru di sini. Saya selaku kepala sekolah pimpinan bertanggung jawab membuat keutuhan, kekompakan, kebersamaan dewan guru karyawan untuk menuju satu titik tujuan bersama, tujuan lembaga berjalannya sekolah ini. Satu sisi
kan. Sisi lain tadi tuntutan untuk tetap melayani kebutuhan anak agar jangan sampai kebutuhan belajar itu terus. Kan tidak tahu kalau anak kita keluarkan apakah ada jaminan dia ke sekolah baru. Di satu sisi saya harus membelani kebutuhan, kekompakan, aspirasi dewan guru yang pengen anak dikeluarkan demi kenyamanan mereka mengajar. Sisi lain saya harus memandang anak itu dari sisi kebutuhan belajar. Di dua kutub yang standar etikanya berbeda. Ini problematik kan? Ya, maka umumnya saya tidak serta merta ya, mengiyakan salah satu. Harus saya pelajari. Selama ini kan Bapak sudah menangani kasus tersebut yang sudah Bapak ceritakan tadi. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Bisa mengidentifikasi? Tentu untuk mengenali suatu persoalan itu nanti di mana duduk perkaranya, apakah perkara etika, moral, sekedar masalah-masalah yang kecil yang bisa diselesaikan, maka pertama saya harus punya data lengkap, bisa saya mintai laporan. Karena kita berpunya sistem, jadi sudah ada anak mengalami masalah sekali, 2 kali tidak masuk kelas saja tanpa izin, itu saya akan sudah dapat laporan data. Dari mana? Ketika wali kelas akan memanggil orang tuanya, itu mereka sudah menurut saya, Pak, tanda tangan apa pemanggilan orang tua. Itu data sudah saya, oh ya anak ini ada masalah ini. Oke, kalau baru dengan segitu silakan tanya. Itu data bagi saya. Kalau saya belum cukup dari data itu, saya menggali lebih jauh. Saya diskusi dengan wali kelasnya lebih jauh, dengan guru BK, dengan WKS kesiswaan, STP 2KS, dan guru lain. Jadi data di situ. Dari data yang berkumpul, saya akan membuat sebuah gambar. Oh, anak ini duduk perkaranya di sini atau di situ. Jadi data akan saya kumpulkan semaksimal mungkin dari semua sisi, guru yang pro, yang kontra, tetap saya dengarkan. Tidak hanya satu sisi. Jangan saya hanya mendengar dari guru-guru yang merasa dekat dengan saya harus semua. Justru yang kontra kadang-kadang itu pendapatnya perlu dipertimbangkan untuk dievaluasi. Itu pertama mengumpulkan data untuk bisa mengukur tingkat masalah itu di mana. Selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak, dan mengandung nilai kebajikan? Baik, saya selalu memandang masalah begini dalam skala rentang. Kalau matematika itu garis lurus di tengah titik 0, di sana 1, 2 sampai 100, ini minus 1 sampai 100. Semua masalah itu berada di rentang itu. Ketika dia di 0, dia netral. Ketika dia di sisi yang positif, dia bagus. Ketika di negatif, dia sangat buruk. Nah, pandangan orang pun begitu. Suatu masalah yang nanti dihadapi oleh kita selaku tim di mana guru cenderung ke mana? Di skala yang positif, di netral apa nol. Kalau kira-kira saya cenderung ke masalah ini ternyata cenderung ke ke sini, maka saya harus ambil keputusan yang pro. Jadi intinya semua sisi saya lihat, bagaimana pendapat para guru, pendapat orang tua, kita datang orang tuanya bagaimana, kemudian kepentingan kita sendiri, visi misi sekolah, tupoksi kita selaku guru bagaimana. Kemudian yang paling akhir biasanya saya itu bilang, kadang-kadang teman-teman guru memandang dia terlalu manis. Nah, sekolah kita terkenal dulu kan pakai scoring kan. Pokoknya sudah pandang dulu seperti skornya sekian out. Itu amat sangat tidak humanis. Kalau saya ya jangan begitu. Kita wajarkan betul anak itu memang melanggar, ada bukti pelanggarannya.
Tetapi yang namanya manusia, apalagi anak-anak, itu pasti ada kesempatan berubah. Jadi ini saya pandang semua itu, pendapat guru, orang tua, anak sendiri, sikon, kebutuhan jangka panjang anak itu, baru nanti dengan pengalaman sekian puluh tahun guru, sekian periode kepala sekolah, saya coba ambil gini saja. Maka contoh kemarin ketika di ruang kita rapat awal tahun di awal atas, guru beliau mengatakan nanti ada 5 anak yang kita harus pindahkan. Saya kan langsung, oh jangan begitu. Semula kan kita sudah sepakati hanya 3 yang termasuk, sekarang 5. Ceritanya gimana? Jangan ujuk-ujuk hanya ada akumulasi kasus lalu kita mesti pandang anak itu punya kepentingan. Kita harus melihat bahwa manusia itu pasti bisa berubah. Boleh jadi sekarang dia di kelas bermasalah, tamunya sedang cekcok dengan keluarganya, dengan temannya, kemudian berperilaku nakal, lalu kita cap nakal. Belum tentu nanti ketika setahun ke depan dia justru jadi anak yang pandai dan bisa. Kita harus berpikir seperti manusia selalu bisa berubah. Terima kasih Pak. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang Pak Hardi anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dari yang terjadi yang paling efektif, ya macam-macam. Kadang-kadang kita harus, kadang-kadang suatu masalah itu cukup efektif kalau saya harus bertangan besi, pokoknya harus begini. Itu kadang-kadang bisa efektif, kadang-kadang bisa tidak. Bisa pula kita dengan lunak, betul semua pendapat diakomodasi, nanti tahu-tahu ada kesadaran mereka sendiri. Tidak harus saya yang mengambil keputusan mereka. Dengan semua dihadirkan, diberi pendapat, plus minus dari semua sisi. Di antara orang sendiri yang memutuskan, kalau begini, tidak harus saya. Itu kadang efektif, kadang-kadang tidak efektif, karena makan waktu lama. Harus gelar perkara, dianalisis semua sisi baru ada keputusan. Tapi kadang juga efektif masalah itu kalau kita harus campur tangan menangani, tidak selesai malah rumit, terus saya pasang pada perjalanan waktu, tidak diapa-apakan, nanti going by the time, tahu ya hilang sendiri tanpa berbuat apa-apa. Jadi ukuran efektif kalau saya tidak ada satu skala khusus, satu target khusus, bergantung ragam masalahnya, yang kudu ditangani, masalah yang harus diputuskan sekarang juga, maka itu perlu tangan besi. Pokoknya harus begini. Ya, orang yang malah berada. Ada yang perlu kita sikapi dengan cara tadi, kebersamaan, dibahas posisi baru diputuskan. Ada yang dibiarkan dicampurin malah dodol. Selanjutnya hal-hal apa saja Pak yang menjadi tantangan Pak Hardi setiap dalam pengambilan keputusan Pak? Rasa tidak puas sebagian kita, karena kita ada 63 guru karyawan 22 itu punya kondisi sosial masing-masing, punya latar belakang pemikiran masing-masing. Keberagaman itu menimbulkan, saya harus menyadari tidak bisa harus bikin blog, walaupun nggak ada bisa, tapi itu semua perlu pencermatan. Jadi tantangannya ya saya harus sadar apapun yang saya tempuh belum tentu bisa memuaskan semua orang. Tapi kemudian harus buat keputusan demi kepastian langkah kita setelah lembaga ke arah mana harus saya buat, walaupun saya sadari akan selalu ada pihak yang tidak terpuaskan. Itu pasti terjadi. Pasti. Yang penting saya jangan memperuncing. Kelompok ini jangan selalu dikecewakan tiap saat. Maka saya harus bekerja yang sama. Kadang tolong kecewakan, gantian sekarang sini kecewakan. Kesana puasa. Jadi ada keseimbangan. Untuk selanjutnya, apakah Pak Hardi itu dalam membuat suatu keputusan itu ada jadwal-jadwal tertentu atau saat itu juga masalah harus terselesaikan? Tadi itu kan, ada masalah yang butuh harus selesai hari ini. Tidak akan berubah.
itu kebanyakan saya pakai tangan besi, pokoknya untuk begini, stop, selesai. Contoh bocah berkelahi berdarah-darah, itu perlu keputusan segera. Tapi masalahnya tadi yang bisa penangkapan biasa, kemudian pindah sekolah, jadi tidak bisa suatu masalah itu ditangani dengan cara yang sama. Ada yang bisa cepat, ada yang harus agak lambat, ada yang terus diubah ada apa sampai kiamat kalau marah-marah. Untuk yang masalah siswa tadi ya Pak, langkah-langkah rinci apa yang Pak Hardi buat hingga akhirnya mencapai suatu keputusan bahwa oh anak ini harus seperti ini, langkah-langkah yang lebih detail lagi. Jadi kalau soal anak itu kan jelas SOP-nya. Jadi seorang anak itu di bawah asuhan kualitas masing-masing. Kalau anak bermasalah itu kemudian muncul sebagai masalah kan dari komentar para guru. Para guru akan sampai ke wali kelas. Nah, di tingkat wali kelas akan dicarikan solusi ditengahi antara anak itu, orang tuanya dengan guru itu. Ini prosedur penanganan di tingkat wali kelas. Kalau di situ mentok karena tidak selesai, maka baru tingkat guru BK dan BK kesesuaian. Ya, kalau itu selesai. Kalau mentok baru digelar perkara di hadapan kepala sekolah di sini atau di ruang BK, kemudian anaknya, orang tuanya berdua kalau bisa, wali kelasnya, guru BK-nya, UKS, terus saya. Perkara digelar, dibahas, baru diputuskan di situ. Jadi ada SOP-nya. Kalau bisa selesai tingkat wali kelas ya sudah selesai. Kalau sudah selesai baru naik ke tingkat BKS dari guru BK. Kalau sudah selesai ya sudah, tidak perlu saya. Kalau sana mentok baru bisa. Terima kasih Pak. Nah, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang lain yang sekiranya membantu panjenengan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah jenengan putuskan itu Pak? Bagi saya semua 167 guru, 22 karyawan di sekolah ini adalah faktor penting semua. Mereka punya peran yang sangat penting di bidang itu. Saya tidak bisa mengatakan karena saya punya WKS kurikulum yang jos, saya punya bendera gaji yang top, kemudian hanya faktor itu yang saya pandang. Bisa jadi WKS top, bendera top, tapi petugas kebersihan lalai, apa seperti itu, ya akan baik. Maka saya pandang mereka semua itu pada posisi masing-masing sangat penting, kunci bidang. Bisa jadi guru-guru satu kabeh, tapi satu orang teknisi komputer orang jalan kacau, internet macet. Jadi kalau dibilang yang kunci ya untuk fungsi apa dulu, fungsi ini dia kunci di sana, Pak Ud kunci di TIK dalam timnya. Untuk keuangan bendara, itu tidak ada yang memegang kunci tunggal, jadi tidak ada dukun khusus bagi itu. Jadi semuanya mendukung penting, semua penting di bidang masing-masing. Dari semua apa yang jenengan tadi utarakan tadi sudah cukup terperinci Pak. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang jenengan dapatkan dari berbagai masalah, dari berbagai banyak kasus yang sudah jenengan tangani untuk diri Pak Hardi sendiri? Ya, sebagai kepala sekolah adalah pemimpin, pengayom, kemudian bahasa perusahaan direktur, memberikan direction, arahan, kemudian fasilitator. Jadi saya menyadari walaupun saya juga berasal dari guru yang sama dengan teman-teman, tapi ketika duduk di posisi pimpinan maka saya harus menjadi satu pengayom, menjadi memberikan arahan, direction, direktur, memfasilitasi agar mereka bisa bekerja dengan baik. Minimal 3 ini. Sebagai pengayom, memfasilitasi. Minimal. Dan ada sih.
Terima kasih Pak Ardi wawancara untuk sore Yang ini. saya Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan secara singkat apa yang telah disampaikan oleh Bapak Suhardi. Untuk yang pertama mengenai contoh kasus yang ada di sekolah SMA Negeri 2 Rembang. Seorang siswa sedang mengalami suatu masalah dalam proses belajar. Masalah ini sudah ditangani oleh wali kelas, BK, waka kesiswaan, dan belum mencapai suatu keputusan sehingga masalah ini dibawa ke kepala sekolah. Tim ini memberikan opsi kepada kepala sekolah untuk mengeluarkan siswa tersebut. Akan tetapi, kepala sekolah mengalami dilema di mana aturan tidak dengan mudah mengeluarkan anak selama masih bisa dibina. Dan tugas dari seorang guru adalah membimbing siswa ke arah yang lebih baik. Jika siswa tersebut dikeluarkan dalam jangka panjang, apakah anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak? Di sisi lain, kepala sekolah juga harus mempertimbangkan opsi yang diberikan oleh tim yang menangani, dan jika dibiarkan tetap di sekolah akan berdampak dengan siswa lain. Untuk berikutnya yaitu panduan pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Suhardi. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Beliau menjawab, saya mengidentifikasi suatu masalah sesuai dengan data yang diterima dan juga masukan atau laporan dari beberapa guru. Jika data tersebut bisa diselesaikan dengan wali kelas atau BK, maka sudah masalah itu selesai. Namun, jika terdapat banyak data dan laporan-laporan dari berbagai pihak, maka kasus tersebut harus melibatkan kepala sekolah. Yang berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Beliau menjawab, selalu memandang dari dua sisi baik positif atau negatif. Dilihat masalah tersebut cenderung ke arah mana. Pada intinya, semua sisi dilihat baik dari masukan dewan guru, orang tua siswa, dan kepentingan kita sendiri. Sebisa mungkin pengambilan keputusan yang bersifat humanis karena meyakini setiap manusia bisa berubah. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jawaban beliau, menjalankan sesuai dengan SOP atau prosedur yang ada. Jika terjadi masalah dengan siswa, maka akan ditangani dulu oleh wali kelas. Jika tidak terselesaikan, baru ke BK, wakil kepala sekolah. Jika itu belum mampu, baru di kepala sekolah dengan mengumpulkan data dan menggelar perkara secara terbuka. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban beliau, tergantung dari masalah yang sedang dihadapi. Tidak semua masalah mendapatkan perlakuan yang sama. Terkadang harus bertangan besi ataupun tegas, terkadang harus membutuhkan beberapa pertimbangan, dan ada masalah yang dibiarkan nanti selesai sendiri, tergantung tingkat urgensinya. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beliau menjawab, rasa tidak puas dalam sebagian pihak, karena tidak semua keputusan mampu diterima semua pihak. Ada pihak yang dikecewakan, ada pihak yang diuntungkan. Baik, untuk berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Beliau menjawab, dilihat dari tingkat urgensinya. Ada yang harus selesai saat itu juga, ada yang perlu dimusyawarahkan dengan berbagai pihak. Pertanyaan berikutnya,
Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawaban beliau, semua pihak, baik itu guru dan karyawan, merupakan faktor pendukung, tidak hanya beberapa pihak saja, namun semuanya ikut andil sesuai dengan masalah yang terjadi. Pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambil keputusan dilema etika? Jawaban beliau, dari masalah-masalah yang ada menjadikan seorang kepala sekolah berperan menjadi manajer, fasilitator, dan juga pengayom untuk semuanya. Demikian wawancara saya dengan Kepala SMA Negeri 2 Rembang. Untuk berikutnya, yaitu wawancara saya yang kedua dengan Kepala SMK Negeri 2 Rembang, yaitu dengan Ibu Susana Murwati. Berikut cuplikan video saya wawancara dengan Ibu Susana Murwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Susan. Ini kami bertiga CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang memohon izin ini mewawancarai Bu Susan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Boleh minta waktunya sebentar Bu Susan? Bu Susan, menikah jenengan sudah lama ya Bu menjadi kepala sekolah. Nah, berapa tahun kalau boleh tahu? Kurang lebih nanti berapa ya? Mulai dari 2019, jadi 5 tahun nanti September. Ya. Selama 5 tahun, adakah kisah tentang kasus dilema etika yang jenengan hadapi? Tentunya ada. Boleh berbagi cerita dengan kami bertiga? Untuk contoh kasus yang terkait dengan dilema etika, ini mungkin yang saya hadapi sekarang ini saja ya, seperti yang ada di sekolah ini sekarang ini. Yang pertama yaitu terkait dengan sampah. Jadi untuk di SMK 2 itu dengan jumlah murid kalau saat ini dengan murid baru 1017, tentu saja sampah kalau satu hari anak satu botol itu sudah 1000 lebih botol ya. Tentu saja dengan volume sampah yang demikian, terus kemudian bak-bak sampah itu kan hanya satu kelas satu itu kan pasti overload. Ini kan berarti harus ada beberapa tindakan terkait dengan pembuangan sampah atau pengelolaan sampah. Itu bagaimana? Nah, yang jelas sampah yang sudah overload semakin tumpuk akhirnya kececar di mana-mana. Jadi walaupun dibersihkan tetap akhirnya jadi kotor. Nah, mungkin ini kaitannya dengan kantin tentu saja. Sebetulnya apa sih masalahnya? Oh, ternyata kalau yang di sini di bungkusnya, packagingnya. Kalau di sini kan kebanyakan makanan karena kantinnya cuma 3, terus kemudian murid sejumlah itu banyaknya, kalau mungkin pakai piring dengan waktu istirahat yang cuma 15 menit sudah nggak cukup, ya nggak cukup. Terus kalau bungkus kertas juga untuk kuah pasti tidak bisa. Terus akhirnya pakai styrofoam, yang mana styrofoam itu kan pasti memakan tempat, kalau enggak, itu kan jadinya masalah. Nah, kalau kita ke kantinnya itu saja, mungkin kantin yang namanya
cari rezeki itu kan juga istilahnya pengennya juga melayani dengan cepat sehingga dia bisa istilahnya laku gitu, penjualannya laku. Nah di sini kan termasuk dilema gitu, dilema yang mana kalau kita ngepus kantin seperti itu terkait dengan rezeki orang dan sebagainya, jadi kita ambil istilahnya solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan itu tanpa menyinggung perasaan misalkan, atau misalkan bisa terselesaikan dengan baik. Nah ini kami mencoba untuk ke anak-anak, jadi ke anak-anak untuk membawa tempat makan sendiri-sendiri dan botol atau tumbler minum sendiri-sendiri. Karena apa? Yang pertama itu tadi dia mendapatkan makanan dengan waktu yang cepat. Yang kedua itu juga malah lebih sehat karena untuk styrofoam itu kalau kena panas juga istilahnya ada bahan kimia ya, jadi berbahaya untuk kesehatan. Dan ini mungkin istilahnya solusi yang aman untuk keduanya, baik dari pihak kantin ataupun dari anak itu sendiri. Itu misalnya mungkin ini contoh untuk dilema itu. Nuwun Bu atas ceritanya tadi yang dilema akan sampah gitu ya, ada sampah dan kaitannya dengan penjualan di kantin. Kalau di pushnya di kantin itu nanti juga menghambat, istilahnya menghambat rezeki orang. Nah sekarang yang ingin kami tanyakan berikutnya adalah bagaimana ibu itu mengidentifikasi mana yang merupakan dilema, masalah-masalah yang merupakan dilema etika atau kejutan moral. Ya. Jadi kita lihat dari permasalahannya apa, terus kemudian ini bisa diselesaikan dengan cara bagaimana? Apakah dengan kekeluargaan itu sudah dengan kekeluargaan? Jadi langkah awal biasanya saya memang dengan kekeluargaan, karena dengan kekeluargaan itu saya yakin istilahnya semua bisa berbawa dan semua akan terselesaikan. Nah untuk yang selama ini, untuk solusi-solusi yang terakhir di luar kekeluargaan itu memang saya belum sampai ke sana. Sepanjang di situ kan kita juga berpedoman pada aturan yang ada. Kalau memang itu ada aturan ya, terus ada teknis, kita pedomannya di situ. Kalau memang tidak ada ya itu tadi. Jadi tadi ketika menghadapi kasus yang ada dilema etika itu khususan menyelesaikannya dengan mencari akar permasalahannya dulu gitu ya. Kemudian bisa menyelesaikan dengan cara kekeluargaan serta memegang dengan aturan-aturan yang ada gitu ya. Nah yang selama ini langkah-langkah atau prosedur yang jenengan lakukan itu bagaimana Bu? Kekeluargaan itu bagaimana yang dijadi gitu ya. Terus cara mencari akar permasalahannya itu bagaimana? Ya, kita melakukan pendekatan. Jadi satu-satu kita istilahnya kalau kita mendengar sesuatu ya jangan sampai, kalau bisa ya memang harus bisa, jangan sampai ditelan mentah, kita ke salah satu, tapi kita konfirmasi dengan satu sama lain. Terus di situ kan kita nanti pasti akan menemukan titik temu. Nah di situ nanti terus kita dudukkan bersama, terus permasalahannya apa, terus penyebabnya apa, terus dari itu tadi ke solusi yang kita cari bersama. Khususan menurut khususan hal apa saja yang khususan anggap efektif dalam mengambil keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap paling efektif yaitu tadi kita langsung ke narasumbernya. Jadi maksudnya yang punya masalah itu siapa, nah, terus kita ajak diskusi, terus kita cari solusi. Tidak info-info dari orang-orang untuk MD, terus dari narasumber memang supaya valid ya, yang bersangkutan. Nah untuk selanjutnya selama Bu Susan ini menangani berbagai macam kasus atau masalah yang ada di SMK Negeri 2 Rembang ini,
apa hal yang menjadi tantangan Ibu sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Ya. Jadi tantangan itu kan pasti yang namanya orang kan kadang ada yang legowo, ada yang lega. Kita pahamkan mereka bahwa kita tidak mungkin bisa jalan sendiri. Jadi kita pasti perlu orang lain. Nah itu, jadi kita pahamkan di situ, yaitu kita itu sebagai istilahnya makro sosial ya. Jadi kita saling tergantungan satu sama lain. Jadi kita yang nggak bisa menyelesaikan sesuatu itu dengan sendiri, karena kita bekerja juga ada keterkaitannya dengan orang lain. Jadi konsep-konsep dasar itu kita pahamkan. Terus kan banyak sekali kasus-kasus yang datang ke ibu itu pasti banyak sekali ada laporan ini. Nah, khususnya dalam menyikapinya bagaimana? Apakah ketika ada permasalahan begitu langsung diselesaikan atau nanti dulu menghentikan, maksudnya ada agenda-agenda yang penting didahulukan begitu? Kita tampung. Tetap kalau ada masalah itu kan pasti perlu penyelesaian. Jadi kalau tidak ada kegiatan atau nggak ada agenda yang memang bareng, yang mana kan kita melihat dari skala prioritas. Ya itu kita lihat skala prioritas itu kalau bareng. Jadi kalau tidak ada ya langsung kita selesaikan. Tapi ya itu maksudnya kita tampung dulu sebenarnya permasalahan ini apa ini benar enggak. Ibaratnya mencari data-data terlebih dulu gitu. Iya. Dalam menghadapi kasus-kasus yang banyak tadi itu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah khususnya dalam mengambil keputusan? Ya, saya selaku pribadi kepala sekolah kita lihat. Jadi kalau memang itu kaitannya dengan orang lain, jadi melibatkan orang lain, kasus itu melibatkan orang lain kan kepala sekolah juga punya tim, ada tim manajemen misalkan itu. Kalau memang perlu diselesaikan di tim, ya diselesaikan di tim. Tapi kalau misalkan kasus terkait dengan personal, itu kan tidak perlu dengan tim. Kalau itu ya sudah, itu kita lihat permasalahannya itu apa. Berarti sesuai dengan konteks masalah yang sudah terjadi. Iya. Nah dari sekian banyak Ibu juga sudah kurang lebih 5 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, juga tentunya menghadapi berbagai macam mungkin ada laporan, ada kasus atau ada masalah yang lainnya. Nah yang menjadikan pembelajaran bagi Ibu sendiri apa dari sekian banyak kasus Ibu mampu menyelesaikan dan mencarikan solusi? Apa pembelajaran yang Ibu dapatkan dari selama ini? Ya. Jadi kalau kita simpulkan, jadi istilahnya pendekatan itu penting. Jadi pendekatan secara kekeluargaan itu penting. Jadi karena dari situlah, dengan kekeluargaan itulah kita betul-betul mengetahui apa yang dikeluhkan atau apa yang menjadikan masalah itu betul-betul dari hati. Ya, jadi biasanya kan kalau memang dengan sendiri itu kan segala emosi dan segala macam kan pasti istilahnya dipinggirkan dulu. Jadi ya lebih terbuka. Ini kalau boleh cerita Bu, selama 5 tahun jadi kepala sekolah, apa kasus terberat yang pernah khusus Anda jadi selama jadi kepala sekolah? Kalau terberat sih belum, tapi rata-rata ada ya, rata-rata ada. Jadi seperti kayak pada saat saya di Sedan itu kan kasusnya guru yang pengen pindah, nah, seperti itu karena memang jaraknya jauh, kebanyakan gurunya kan dari Rembang. Tapi kan tetap kita berpedoman pada orang kita kan tidak segampang itu ya, kita harus lihat kondisi real di sekolah bagaimana, patokannya apa. Nah itu kan di situ kan ada
patokan ada dasar ya, jadi R10 dan sebagainya, dan itulah yang menjadi bahan pertimbangan. Kasus-kasus yang berat ya sebenarnya tidak ada. Amin. Jangan, tapi kalau kesah seperti itu kan wajar. Wajar. Tapi tetap ada, maksudnya ada patokannya yang pasti yang bisa dibaharkan kepada guru kalau seperti itu masalahnya. Terima kasih atas waktu dan ceritanya khususan dengan kepada kami berpikir. Semoga apa yang telah disampaikan khususan membawa manfaat dan berkenan membagi ilmu kepada kami. Terima kasih. Sama-sama. Baik, dari video tersebut saya mengambil sebuah kesimpulan dan menjabarkannya, yaitu dengan masalah pengelolaan sampah yang sedang dihadapi di SMK 2 Rembang sangat dilematis. Dari 1.000 lebih siswa yang setiap harinya mengkonsumsi jajan, maka sampah akan bertambah setiap harinya, baik sampah plastik, styrofoam, ataupun yang lainnya. Sampah-sampah tersebut tentunya membutuhkan ruang yang besar jika ingin dibuang. Sampah-sampah tersebut tidak lepas dari bungkus jajan yang ada di kantin. Kepala sekolah mengalami dilema jika meminta siswa untuk membawa bekal, maka akan menghambat rezeki orang yang berjualan di kantin. Jika itu tetap dibiarkan, maka tumpukan sampah akan semakin banyak. Sehingga kepala sekolah meminta anak membawa alat makan sendiri dari rumah sebagai upaya mengurangi sampah. Untuk berikutnya, yaitu beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Susana. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Beliau menjawab, dilihat dari akar permasalahannya, apa, dan dilihat harus bagaimana mengatasi masalah ini, apakah dengan kekeluargaan atau dengan yang lainnya. Selain itu, juga disesuaikan dengan aturan atau juknis yang ada. Berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jawaban beliau, menjalankan kasus dilihat dari skala prioritasnya dan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jawaban beliau, melakukan pendekatan, jangan sampai menelan mentah-mentah tentang aduan yang ada, harus adanya konfirmasi dengan pihak terkait agar mendapatkan solusi yang tepat. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beliau menjawab, yang paling efektif langsung ke narasumber ataupun yang bersangkutan. Selanjutnya kita diskusikan bersama untuk mencari jalan keluar. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beliau menjawab, memahamkan kepada semua orang bahwa kita tidak jalan sendiri, kita saling ketergantungan satu sama lain. Pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jawaban beliau, masalah yang masuk kita tampung. Kita melihat apakah ada agenda mendesak yang harus diselesaikan, melihat skala prioritas mana yang harus didahulukan. Jika tidak ada yang mendesak, maka harus segera diselesaikan masalahnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawaban beliau, jika masalah melibatkan orang lain, kepala sekolah melibatkan tim. Jika masalah personal, maka langsung ditangani sendiri. Untuk pertanyaan yang terakhir,
Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jawaban dari beliau, melakukan pendekatan secara kekeluargaan itu penting. Kita jadi tahu betul mengetahui apa yang menjadi keluhan dan masalah yang sedang dihadapi dan lebih terbuka. Demikian hasil wawancara saya dengan Ibu Susan, Kepala SMK Negeri 2 Rembang. Untuk berikutnya adalah analisis dan refleksi. Hal-hal menarik dan pertanyaan mengganjal. Yang pertama, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah dalam pengambilan suatu keputusan sangat berhati-hati dan juga penuh dengan pertimbangan yang baik dari segala sisi. Hal yang menarik yaitu seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan juga bersifat terbuka dan juga melibatkan tim atau orang di sekitar sebagai bahan pertimbangan. Pertanyaan mengganjal tentang bagaimana mereka secara sistematis mengevaluasi keputusan yang diambil terutama dalam situasi yang kompleks dan mendalam. Ketika dibandingkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah, belum secara detail mereka menerapkannya secara terstruktur, meskipun sudah adanya keterlibatan dan keadilan. Ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan teori yang lebih sistematis dalam pengambilan keputusan etika. Persamaan dan perbedaan. Persamaan dari kedua kepala sekolah tersebut saling melibatkan orang lain atau tim dalam menangani kasus sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, dan juga keduanya bersifat terbuka. Perbedaannya dalam menangani kasus secara efektif, ada yang melakukan 3 cara tergantung dari segala prioritas dan duduk permasalahannya. Sedangkan ada yang berfokus pada sistem penyelesaian kekeluargaan. Hal yang paling menonjol adalah bagaimana seorang pemimpin dalam menghadapi tantangan yang mencerminkan gaya kepemimpinannya dan juga jam terbang pengalamannya. Rencana dan pengukuran efektivitas. Rencana ke depan dalam mengatasi dilema etika, para pemimpin harus meningkatkan prosedur pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Di sisi lain, harus lebih melibatkan banyak pihak dalam diskusi dan membuat sistem yang jelas untuk menangani kasus-kasus tersebut. Untuk mengukur efektivitas, dapat menggunakan umpan balik dari tim evaluasi hasil keputusan dan keberhasilan implementasi solusi dalam jangka panjang. Penilaian ini akan membantu para pemimpin dalam memperbaiki proses dan membuat keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Penerapan pengambilan keputusan. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dilema etika dengan memastikan bahwa setiap keputusan mempertimbangkan semua aspek, melibatkan masukan dari berbagai pihak. Saya akan memulai melibatkan murid dan orang tua maupun kolega dalam diskusi tentang keputusan yang berdampak pada mereka, memastikan semua pendapat didengar dan menggunakan prosedur yang sistematis untuk menguji keputusan yang diambil, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Penerapan ini tentu saja akan dimulai segera dan akan menjadi bagian dari proses rutin dalam menangani kasus etika di sekolah. Untuk berikutnya yaitu checklist. Dan sekian pemaparan dari hasil wawancara saya dengan Kepala SMA Negeri 2 Rembang dan juga Kepala SMK Negeri 2 Rembang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.